الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Bulghah karya Al-Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah taala. Dan kita sudah masuk pada pembahasan baru yaitu kitab Syaidi wad Dzabaih. Monggo Ustaz. Hadis berapa? 461. Hadis 461 ini pada kitab Syaidi, kitab tentang berburu wad Dzabaih dan sembelihan-sembelihan. Dari Rafi' putranya Khadij radhiyallahu anhu bahwasanya Rafi' berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa tidak ada lana bagi kita maudan pisau. Napa? Innahu sesungguhnya laisa lana tidak ada bagi kita mudan pisau untuk sembelih. Kalau beliau mengatakan apapun anharo yang mengalirkan ad-dama darah wa dzikra dan sudah disebut ismullahi nama Allah alaihi terhadapnya yaitu sudah bismillah fakul maka makanlah. Laisa bukanlah atau selain as-sinna gigi wa dzufra dan kuku. Maksudnya gigi dan kuku tidak boleh untuk menyembelih. Amma adapun as-sinnu gigi fa'azmun maka dia adalah tulang. Wa amma adapun al-dhufru kuku famuda maka dia itu adalah pisaunya al-Habasyah orang-orang Ethiopia. Wa nadda dan jerantal atau lari ba'irun seekor unta. Fahabasahu maka menahan unta tadi. Fi lafdhin dalam satu lafal faramahu maka memanahnya rajulun seorang laki-laki bisahmin dengan anak panah. Fahabasahu maka dia pun menahan unta tadi alias dia jatuh mati. Faqala maka Nabi bersabda, inna sesungguhnya di hadhil ibil untuk unta-unta ini awabid ada yang ganas-ganas atau ada yang galak-galak ta'awabidi seperti galaknya al-wahshi binatang buas. Fama maka apapun ghalabakum yang mengalahkan kepada kalian minha dari unta-unta ini fasna'u maka lakukanlah bihi terhadapnya hakadha seperti ini yaitu seperti yang dilakukan sahabat tadi melempar panah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa menyembelih dalam bab ini adalah disebut dzabaih. Itu dalam Islam ada aturannya. Aturannya adalah yang pertama bahwa alat yang kita gunakan untuk menyembelih harus tajam. Itulah makna anharud dam. Mengalirkan darah artinya tajam. Maka tidak tajam tidak boleh dipakai. Sehingga harus tajam sehingga bisa memutus urat yang ada di tenggorokan sini. Di sini ada dua urat Pak, yang harus putus, yaitu satu urat atau satu jalur digunakan untuk nafas,
satu jalur lagi digunakan untuk makan. Ini dua harus putus. Nah, di sampingnya dua jalur ini, di sampingnya ini masih ada dua alur lagi. Nah, kalau ini hukumnya sunnah untuk putus. Sehingga kalau diputus semuanya ada empat. Jalur makan, jalur nafas, dan dua yang di sampingnya. Yang di sampingnya itu disebut wajdain dalam bahasa Arab. Nah, wajdain atau wadajain, dal atau jim dulu saya lupa. Kemudian ini syarat yang pertama ya, harus tajam. Syarat yang kedua adalah wadzukira Rasulullah, sudah disebut nama Allah. Nah, dua syarat ini menyebabkan fakul, silahkan makan. Berarti halalnya kalau dua, tajam sehingga uratnya putus, kemudian sudah bismillah. Salah satu dari dua tidak dilakukan, maka tidak halal. Misalnya seseorang sengaja menyembelih tanpa bismillah. Nah, ini haram. Kalau lupa bagaimana? Lupa dimaafkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna Allah tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana. Hadits yang sudah populer itu ya. Allah itu memaafkan untuk umatku wan nisyana, lupa. Nah, ini lupa termasuk yang dimaafkan, Pak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sehingga kalau sengaja tidak bismillah ini haram. Tapi kalau lupa bismillah ini halal. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah tentang disebutnya nama Allah ini. Menurut jumhur adalah wajib, menurut madhab syafi'i adalah sunnah. Sehingga kalau kita pakai madhab syafi'i, meskipun tidak dibacakan bismillah, masih halal. Dan ini solusi bagi kita. Karena kita kalau beli di pasar itu tidak tahu Pak, sudah dibismillahi atau tidak. Orangnya memang muslim, tapi pakai tato Pak. Nah, pasnya boleh bismillah atau tidak. Orangnya yang memang muslim, tapi nggak pakai jilbab. Sehingga pas menyembelih bismillah atau tidak, kita nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu seperti ini, ya bismillah, nggak ada masalah, karena masih ada pendapat yang mengatakan apa? Hukumnya sunnah. Tapi kalau untuk kita pribadi, jangan sekali-kali meninggalkan bismillah dengan sengaja. Kemudian di sini Nabi menjelaskan, yang tidak boleh dipakai untuk menyembelih dua. Satu gigi, dua kuku. Giginya siapa? Ya tentu saja gigi yang bisa untuk menyembelih Pak. Giginya binatang-binatang yang buas misalnya, ya giginya binatang-binatang yang besar-besar ya, seperti mungkin beruang dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu giginya bagaimana, pokoknya yang gede-gede yang digunakan untuk bisa menyembelih, nah, ini nggak boleh. Kemudian Nabi menjelaskan kenapa tidak boleh. Adapun gigi itu adalah tulang. Ini alasan tidak boleh menyembelih dengan gigi. Ini kan tulang. Maka semua tulang tidak boleh untuk menyembelih. Gigi termasuk tulang tidak boleh untuk menyembelih. Kenapa tulang tidak digunakan untuk menyembelih? Karena tulang ini makanannya orang-orang bangsa jin. Ikhwanikum ta'amu, makanan ikhwanikum, saudara-saudara kalian minal jin. Sesungguhnya tulang itu adalah makanan untuk saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Fala tastanju, jangan digunakan untuk istinja. Kita nemu tulang digunakan untuk istinja. Habis BAB kemudian digunakan tulang untuk membersihkan bagian dubur. Enggak boleh. Karena ini mengganggu saudara kita dari kalangan jin, Pak. Itu jadi makanan mereka, malah dikain Nah, gimana itu? Bagaimana kalau para jin marah, akhirnya nyerang kita gimana? Akhirnya jadi peperangan antara kaum muslimin dengan muslimin jin. Ini hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Maka tulang tidak boleh. Untuk yang kuku, ini Nabi menyebutkan alasannya karena dia adalah pisaunya orang Ethiopia. Artinya apa? Ethiopia waktu itu orang-orang kafir. Nah, tidak boleh kita menyerupai orang kafir. Jadi yang pertama, tidak boleh digunakan tulang karena mengganggu jamaah jin. Yang kedua, tidak boleh digunakan kuku karena menyerupai orang-orang kafir. Sekarang orang-orang Ethiopia sudah Islam, tapi hukum ini masih berlaku sampai hari kiamat karena sudah mansus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dalam Islam kita disuruh untuk menyelisih non-Muslim. Laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Tidak termasuk kelompok kita orang yang menyerupai non-Muslim. Riwayat Tirmidzi. Termasuk dalam bab menyembelih, enggak boleh. Dalam bab pakaian, dalam bab peci, enggak boleh menyerupai orang-orang kafir seperti itu.
Makanya sebagian ulama berpendapat perempuan tidak boleh pakai benges di bibir merah, nggak boleh. Kenapa? Alasan mereka karena ini tasyabuh menyerupai orang-orang kafir. Tapi sebagian ulama berpendapat benges boleh. Ini sudah tidak menyerupai orang kafir lagi karena sudah semua memakai. Sekarang itu yang pakai benges tidak hanya orang kafir, tetapi jangan dipakai di luar rumah karena ini termasuk tabarruj. Kalau mau pakai di luar rumah pakai cadar supaya nggak kelihatan. Nah, ini perlu diperhatikan ibu-ibu. Karena saya lihat banyak ibu-ibu itu pakai bengesan dimerah-merahkan, kemudian keluar rumah masih merah-merah gini. Silahkan dimerahkan untuk suami saja. Untuk selain suami jangan. Ini namanya apa? Tabarruj. Kemudian di sini disebutkan ada seekor onta yang dia itu nada. Mau disembelih malah jerantal. Nah kalau di kita ya sapi ya. Sapi biasanya kuat ya. Sudah diikat tiba-tiba jerantal. Sampai tiang-tiang kemahnya ikut jatuh semua. Orang-orang mengejar malah ditendang. Nah gimana itu? Kalau kita masih ngejar terus akhirnya banyak korban. Nah supaya dia gugur boleh kita lempar dengan tombak. Kita lempar dengan panah, kita bedil dengan tembak, nggak apa-apa. Atau pakai apa? Bambu runcing, dilempar, nggak apa-apa. Pakai batu, nggak apa-apa. Karena Nabi mengatakan fasna'u bihi haka. Kalau ada hewan yang seperti binatang buas, perlakuannya maka kita perlakukan seperti memperlakukan binatang buas. Ada singa masuk kampung, kita apakan? Kita tembak supaya tidak mudarat. Nah, ini ada onta menyerupai singa, ya sudah kita tembak saja. Maka di sini berlaku hadis yang mengatakan man tasyabbaha, barang siapa yang menyerupai bi qaumin, satu kaum, fahuwa minhum, dia termasuk mereka. Onta menyerupai binatang buas, termasuk buas. Akhirnya kita perlakukan seperti binatang buas. Sama dengan ular ya. Ular itu kalau masuk ke dalam rumah kita, maka kita disuruh untuk mengingatkan sampai 3 kali. Keluar dari rumah ini. Kalau kamu jin, maka harus keluar. Kalau tidak keluar, saya bunuh. Diingatkan 3 kali masih nekat, Pak. Masih nekat berada di rumah kita. Padahal dia jin, tapi nekat di rumah kita. Nah, kata Nabi disuruh untuk bunuh. Kenapa? Para ulama mengatakan karena dia menyerupai makhluk yang lain, yaitu ular. Dia sebenarnya jin tapi menyerupai ular. Disuruh keluar nekat. Ya sudah, kita perlakukan seperti ular. Ular boleh dibunuh, berarti jin juga boleh dibunuh kalau nekat menjadi ular, sementara sudah kita ingatkan 3 kali di dalam rumah kita. Dalam hadis yang lain itu bukan 3 kali, tapi 3 hari. Tapi saya nggak cocok, Pak. Karena kalau ditunggu 3 hari, nanti kalau malam-malam jin capek gimana? Kita ingatkan pagi hari, kemudian kita tunggu besok, malamnya gigit kita gimana? Tidak cocok saya. Nah, makanya pendapat yang lebih kuat insya Allah Ta'ala 3 kali mengingatkan. Berikutnya, monggo Ustaz. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau itu ata mendatangi ala pada rajulin, seseorang, qad yang sungguh anakha telah menderumkan badanatahu, unta gemuk dia, yanharuha akan menyembelihnya. Belum disembelih Pak, tapi akan disembelih. Qala, maka Ibnu Umar mengatakan ib'atsha, bangkitkan, berdirikan unta ini. Bangkitkanlah unta ini qiyaman, dalam keadaan berdiri. Muqayyadatan, diikat, sunnata, sebagai sunnah Abil Qasim. Abul Qasim yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa untuk menyembelih unta itu ada 2 sunnah yang berbeda dari menyembelih kambing dan sapi. Sunnah yang pertama adalah yanhar.
Yanhar itu menyembelih pada bagian bawah leher. Kalau bagian atas itu namanya yadhbah. Nah, jadi sama-sama menyembelih. Kalau di atas zabah, kalau di bawah nahar. Untuk onta nahar, untuk kambing dan sapi zabah. Untuk isriwil terserah. Mau nahar zabah terserah. Tapi kalau untuk hewan ini, nah ini ada aturannya seperti itu. Ini seandainya dibolak-balik bagaimana? Sah, tapi kurang utama. Yang lebih utama sesuai sunnah Nabi adalah onta khusus ini di bagian bawah sini. Sehingga silahkan cari di YouTube bagaimana cara orang-orang Arab menyembelih onta. Pasti di bagian sini. Dan yang saya lihat itu bukan digores gini, tapi ditusuk kan. Langsung memutuskan ya sini. Kemudian cara yang kedua adalah qiyaman, berdiri. Nah, ini berbedanya. Kalau kambing kita jatuhkan, kita tidurkan. Kalau sapi kita jatuhkan, kita tidurkan. Tapi kalau onta, berdiri. Seandainya dibolak-balik gimana? Sah, tapi tidak sesuai sunnah. Kambing berdiri, nggak apa-apa. Maksudnya boleh, sah. Sapi berdiri juga sah, tapi apa? Kurang utama. Nah, supaya berdiri ini tidak lari, caranya adalah muqayyadah, diikat. Yang diikat apanya? Tangan kiri. Ingat-ingat ya. Tangan itu berarti depan, kiri itu berarti yang sini, bukan yang sini. Ini gambarnya gini, Pak. Nah, ini kan kakinya atau tangannya ya, kaki depan. Ya. Terus ini apa itu? Sikunya atau lututnya. Ya. Kemudian ditekuk begini. Setelah itu kemudian diikat. Kalau udah diikat begini, insya Allah aman. Dia berdiri tapi kondisinya apa? Aman. Mari saya tampilkan penjelasan guru kami, Syekh Mustafa Al-Qurra, untuk kata-kata muqayyadah. Muqayyadah kita tulis dalam Sahih Bukhari itu ada penjelasannya. Nah, di sini beliau mengatakan muqayyadah, yang dimaksud muqayyadah itu ma'qulah, diikat, al-yadi, tangannya, al-yusra, yang kiri. Tangan itu berarti yang depan, kiri itu berarti yang sini nih. Marbutatan, diikat bil miqal, dengan tali igol, wa huwal habl, itu tali. Nah, talinya boleh seperti ini atau tali-tali yang lain bebas, yang penting kuat untuk mengikat unta ini. Itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Artinya, untuk semua perbuatan kita, paling bagus sesuaikan sunnah Nabi. Jadi tidak melakukan sesuatu kecuali ada dasarnya dari perbuatan Nabi. Nabi bagaimana ya kita lakukan. Seperti misalnya sholat gerhana. Madhab Syafi'i kan mengatakan kalau gerhananya bulan berarti malam, maka bacaannya jahar keras. Tapi kalau siang yaitu gerhana matahari, bacaannya sir. Nah, kita nggak pakai madhab Syafi'i di situ. Kenapa? Kita melakukan sunnat Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kita melakukan persis yang dilakukan Nabi. Nabi pernah sholat gerhana matahari total tahun 10 Hijriah. Ternyata beliau bacaannya keras. Buktinya keras ya, Pak. Abu Aisyah dalam kamar dia bisa mendengar suara Nabi SAW. Berarti bacaannya keras. Ini sunnahnya Nabi SAW. Kemudian kata-kata Abul Qasim, bapaknya Al Qasim. Kenapa beliau itu namanya Abul Qasim? Kenapa bukan Abu Ibrahim? Kan beliau juga punya nama anak namanya Ibrahim. Qasim itu anak pertama Nabi. Abdullah itu anak berikutnya lagi. Tohir itu katanya anak berikutnya lagi, tapi kebanyakan mengatakan nama lain dari Abdullah. Kemudian Ibrahim anak yang ketiga. Jadi beliau punya 3 anak laki-laki. Nah, kenapa disebut Abul Qasim? Itu karena Qasim adalah anak yang pertama. Sehingga cara membuat kunyah itu adalah anak pertama kita siapa? Saya Abu Zaidan. Kenapa? Anak pertama saya Zaidan. Bagaimana kalau saya mengganti nama Abu Sabik? Anak saya yang lain namanya Sabik. Yang pernah nangis di kamar mandi dulu, Pak, kekancingan itu. Nah, itu Sabik namanya. Boleh enggak? Boleh. Tetapi yang lebih utama adalah diambil nama anak yang pertama. Ustaz Abdul Hasan. Kenapa? Karena anak pertama namanya Hasan. Nah, seperti itu ya, sudah sesuai dengan yang lebih afdalnya. Monggo.
Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Dzabaha telah menyembelih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah untuk Aisyah baqaratan seekor sapi yauman nahri pada hari penyembelihan kurban, yaitu pada hari raya Idul Adha." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan dengan lafal seperti ini oleh Imam Muslim. An Aisyata baqaratan, ya, menyembelih untuk Aisyah seekor sapi. Dalam riwayat yang lain, nahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisa'ihi. Nabi menyembelih untuk istri-istrinya. Nah, dalam riwayat yang lain yang tadi adalah an Aisyata, untuk Aisyah. Jadi artinya ada dua riwayat. Riwayat yang pertama itu adalah menyembelihnya untuk istri-istrinya semuanya. Riwayat yang kedua itu adalah menyembelih untuk Aisyah radhiyallahu anha. Kira-kira yang lebih mendekati kebenaran itu khusus untuk Aisyah atau untuk semua istrinya, Pak? Kira-kira. Semua istrinya. Karena disuruh orang yang poligami untuk berbuat adil. Kalau beliau hanya menyembelihkan untuk satu istri, padahal istrinya 9, maka itu seperti tidak adil. Nah, sehingga secara zahir riwayat yang lebih kuat adalah yang pertama ini, an nisa'i, untuk istri-istrinya. Tapi saya terus terang belum mengecek dari penjelasan para ulama bagaimana cara menundukkan antara dua riwayat ini. Karena Imam Muslim memang beliau itu terkenal seringkali menyebutkan riwayat-riwayat hadis yang beraneka ragam, tetapi sayangnya beliau tidak menjelaskan mana yang lebih kuat. Seperti di sini, ya. Di sini an nisaihi. Kemudian tiba-tiba beliau mengatakan dalam hadisnya Ibnu Bakar dari Aisyah, dari Ibnu Bakar adalah an Aisyah. Habis itu beliau tidak menjelaskan. Yang kuat adalah yang pertama atau yang kedua. Dan ini yang membuat pusing orang-orang mempelajari kitab Sahih Muslim. Dan ini yang menyebabkan saya sampai hari ini belum tertarik mengajarkan Sahih Muslim. Padahal saya sudah belajar Sahih Muslim, Pak. Tapi guru saya pun ketika mengajarkan Sahih Muslim tidak menjelaskan perbedaan-perbedaan begini. Tahun 2008 saya belajar Sahih Muslim. Dan waktu itu saya belum mengerti ilmu yang namanya ilalul hadis. Ilalul hadis itu adalah hadis yang cacat. Nah, seperti ini bisa jadi satunya cacat, satunya sahih. Nah, waktu itu 2008 saya belum mengerti ilmu ilalul hadis. Sehingga ketika dijelaskan oleh guru kami kitab Sahih Muslim, ya saya menangkap. Tidak bertanya, ya. Seandainya hari itu saya sudah tahu ilmu ilalul hadis, ketika lewat hadis ini pasti saya tanyakan, Pak. Ini kok ada dua riwayat, saya? Yang benar yang mana? Yang an nisa'i untuk istrinya semuanya, atau yang an Aisyah untuk Aisyah saja? Nah, ilmu ilal ini baru saya pelajari akhir-akhir, ya, sekitar 2020. Nah, sekarang sudah 2026. Nah, maka terus terang saya belum pernah membaca di sini penjelasan para ulama tentang masalah ini. Tapi secara zahir, ya, lebih kuat bahwasanya disembelihkan untuk seluruh istrinya karena itu adalah bentuk keadilan dari seorang suami yang melakukan poligami. Kemudian dari sini kita ambil pelajaran bahwa menyembelihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak selalu kambing, tapi kadang-kadang bekor sapi. Memang beliau itu paling sering menyembelihnya Idul Adha kambing, tapi ternyata beliau pernah menyembelihkan sapi untuk istri-istrinya. Dan itu kejadiannya adalah fi hajjatihi, pada waktu hajinya. Berarti tahun berapa ini? 10 Hijriah. Jadi beliau di Mekah haji, kan. Kemudian beliau menyembelih 100 ekor unta, ya kan. Tiba-tiba setelah selesai menyembelih 100 ekor unta, masih ada lagi satu susulan satu sapi disembelih. Maka orang-orang tanya, ini sapi untuk siapa ini? Nah, orang-orang menjawab, ini sapi sembelihan Nabi untuk istri-istrinya. Nah, itu adalah riwayat yang masyhur.
Tapi kalau yang dari Aisyah, nah ini adalah riwayat yang kedua. Berikutnya, monggo. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Duha telah berkorban Idul Adha an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bikabsyaini dengan 2 ekor kambing gibas jantan. Kambing gibas itu apa? Domba jantan, namanya kambing gibas. Amlahaini yang berbulu putih. Aqronaini yang bertanduk sempurna. Dzabahahuma, beliau menyembelih keduanya biyadihi dengan telapak tangan beliau. Wasamma, dan beliau membaca bismillah. Wa kabbara, dan beliau membaca takbir. Wa wada'a, dan beliau meletakkan rijlahu, kaki beliau, ala, di atas sifahihima, samping dari leher keduanya. Sifah itu ditafsirkan janibul unuk, sampingnya leher. Di situ ada footnote-nya. Kalau ada tolong dibaca. Apa makna sifah di footnote? No, sama ini. Ya. Jadi sifah itu adalah janibul unuk, bagian sisi dari leher. Tapi kalau prakteknya orang-orang yang diinjak ya bukan apa lehernya, tapi sisi dari badannya. Karena tujuannya supaya tidak bergerak. Ya nggak apa-apa. Ya. Yang penting tujuannya sudah terpenuhi. Karena kalau samping lehernya kita injak, malah susah kita untuk apa? Menyembelih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis inilah dalilnya mazhab Maliki bahwa yang paling utama untuk disembelih itu urutannya. Satu adalah kabsh, kambing. Kedua adalah bakor, sapi. Terakhir adalah ba'ir, unta. Jadi menyembelih satu sapi, satu unta, satu kambing, menurut mazhab Maliki lebih utama menyembelih satu kambing. Meskipun harganya lebih murah daripada satu sapi dan satu unta. Kok bisa? Karena mereka melihat kepada lezat, kepada kelezatan rasanya. Rasanya paling lezat dari 3 ini adalah kambing. Habis itu sapi. Habis itu unta yang paling alot. Nah, kalau jumhur berpendapat urutannya bukan gitu. Tapi dibalik ya. Unta dulu paling utama, kemudian sapi berikutnya, kemudian kambing yang terakhir. Kenapa? Karena melihatnya adalah kasrah, banyaknya daging. Memang urutannya seperti itu. Lebih banyak dagingnya unta daripada sapi. Lebih banyak dagingnya sapi daripada kambing. Jadi kalau jumhur melihat kepada banyaknya daging, kalau madhab Maliki melihat kepada lezatnya. Tidak usah bingung, Pak. Karena kita bisa menggabungkan dua pendapat ini. Tahun ini kita pakai madhab Maliki, kambing. Tahun besok kita pakai madhab jumhur, sapi. Tapi sapi satu loh, Pak. Jadi bukan 1/7 sapi, tapi apa? Satu sapi. Kalau 1/7 sapi, maka setahu saya tidak ada perbedaan pendapat bahwa satu kambing lebih utama daripada 1/7 sapi. Dari sisi korbannya. Dari sisi uangnya belum tentu. Satu kambing harganya berapa? 2 juta. 1/7 sapi harganya berapa? 4 juta. Nah, berarti dari sisi uangnya lebih utama yang sapi. Tapi dari sisi korbannya lebih utama yang kambing. Jadi tidak bisa di mutlakkan begitu, nggak bisa. Atau cara menggabungkannya adalah kita korban dua-duanya. Korban kambing sama korban 1/7 sapi. Korban kambing sama korban satu sapi. Nah, itu kalau mau digabungkan dua pendapat ini juga boleh. Kemudian kalau kita korban kambing, maka disunahkan yang kabes, yang domba. Berarti domba sama yang biasa, yang Jawa lebih utama yang domba. Kemudian kabes ini adalah yang zakar, yang jantan. Karena kalau betina namanya najah. Nah, ketika Nabi menyembelih yang jantan, nanti jantan lebih utama daripada betina.
Kemudian di sini putih berarti lebih utama daripada hitam. Kemudian di sini tanduknya sempurna, berarti lebih utama daripada yang tanduknya cacat. Nah, sehingga dari sini hadis ini kita bisa ambil kesimpulan yang paling afdal itu yang pertama adalah domba bukan kambing Jawa. Yang kedua jantan bukan betina. Yang ketiga adalah putih bukan warna lain atau bukan hitam. Kemudian yang keempat adalah tanduknya sempurna bukan yang ada cacat. Kalau mau ditambah satu lagi adalah dalam hadis yang lain saminai yang gemuk. Maka gemuk lebih utama daripada mahal lebih utama daripada murah. Seperti itu urutannya dalam memilih hewan kurban. Dalam satu hadis disebutkan perbandingan antara hewan bulu putih dengan hewan bulu hitam. Saudawaini. Rasulullah bersabda, damu afra, darahnya hewan bulu putih lebih dicintai oleh Allah daripada hewan dua bulu hitam. Hadis riwayat Ahmad, kata Syekh Albani derajatnya hasan. Coba kita cek ya. Ternyata di dalam kitabnya Imam Zahabi beliau mengatakan fihi Abu Naqqal wahin. Perawinya bernama Abu Naqqal, dia seorang perawi yang lemah. Nah, hadis ini berarti masih diperselisihkan oleh para ulama. Satu putih lebih utama daripada dua hitam. Sahih tidak? Kata Syekh Albani sahih. Kata Az-Zahabi tidak sahih. Dhaif. Nah, maka masih diperselisihkan derajatnya oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Tapi ringkasnya itu hanya fadilah bulu, bukan fadilah total. Seandainya kita beli bulu putih satu harga 1 juta. Kemudian beli bulu hitam satu juga harga 5 juta. Utama yang mana? Yang 5 juta dari sisi harganya. Yang putih dari sisi bulunya. Nah, jadi nggak bisa dimutlakkan, nggak bisa. Kemudian menyembelih itu ada 3 derajat. Yang paling afdal biyadihi, langsung dengan tangan kita, tidak suruh tangannya orang lain. Yang kedua bawahnya dengan tangan orang lain dan kita melihat proses penyembelihan. Yang ketiga yang terakhir dengan tangan orang lain dan kita tidak melihat proses penyembelihan. Semuanya sah. Sehingga kita menyembelih korban tidak harus di tempat kita, Pak. Panjenengan tinggalnya di Weru. Nyembelihnya di mana? Merapi. Apa? Jadi boleh memindahkan sembelihan apabila untuk maslahat. Di sana belum ada banyak yang korban. Nah, di sini sudah banyak. Akhirnya panjenengan kirim korban ke sana. Boleh untuk maslahat. Kemudian di sini disebutkan tasmiyah dan takbir. Tasmiyah itu bismillah. Takbir itu Allahu Akbar. Nah, tasmiyah ini hukumnya menurut mayoritas ulama wajib, menurut mazhab Syafi'i sunnah sudah kita bahas tadi. Kalau takbir ini sepakat hukumnya adalah sunnah. Sehingga seandainya tidak takbir tidak mengapa. Ada 4 yang sunnah. Pertama takbir. Yang kedua adalah hadza minka. Ya Allah, ini korban darimu walaka dan untukmu. Yang ketiga, taqabbal. Ya Allah, terimalah ini dari saya sekeluarga. Yang keempat, wajah tu wajhiyah dan seterusnya. Dan 4 ini, hadza minka, taqabbal, wajah tu dan bismillah Allahu akbar. Ini semuanya kita temukan urut di dalam kitabnya Sunan Nasa'i. Mari kita lihat. Nasa'i dan yang lain-lain. Sehingga kalau mau kita urutkan betul-betul seperti yang dalam riwayat ini boleh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini yang pertama, taujih wajah. Yang kedua, Allahumma inna hadza minka wa laka. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Yang ketiga, Allahumma taqabbal an Muhammadin wa ummati. Ya, kalau beliau ummati, kalau kita wa alih. Ya. Di sini diringkas ya, an. Nah, dalam riwayat yang lain, Allahumma taqabbal. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan sekeluarga. Tsumma sama, kemudian bismillah, kemudian kabbara takbir. Nah, di sini dikatakan sanadnya sahih, sanadnya dhaif.
Tapi hadis ini maknanya sahih dengan sebab banyak yang menguatkannya. Ini kalau mau total Pak, 5. Kira-kira lebih enak total atau hanya bismillah wallahu akbar Pak? Ya lebih enak yang total dari sisi pahala. Lebih enak yang ringkas dari sisi segera selesai. Ya bebas saja lah. Tapi saya sarankan, seumur hidup panjenengan satu kali pernah menyembelih dengan membaca 5 wirid. Kalau belum hafal, nanti lihat pada Sunan Abu Dawud nomor 2795 bagi yang punya kitabnya. Nah, di sini juga ada riwayatnya. Lengkap sama. Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummati. Enggak ada taqabbalnya. Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummati. Taqabbal itu dalam hadis yang lain. Tapi boleh kita gabungkan dengan riwayat. Kemudian kata-kata sama ini diambil istilah tasmiyah. Ada lagi istilah basmalah. Apakah basmalah dengan tasmiyah sama atau beda? Mayoritas ulama mengatakan tasmiyah dengan basmalah itu sama. Basmalah diambil dari kata-kata bismil. Tasmiyah juga bismil. Berarti sama dong. Yang membedakan itu Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin di sini menyelisih mayoritas ulama. Beliau mengatakan tasmiyah itu bismillah, basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Tapi pembedaan seperti ini saya belum temukan di kitab-kitab selain kitabnya Syekh Utsaimin. Saya sudah berusaha mencari-cari di kitab-kitab ulama-ulama dulu nggak nemu. Kitabnya Syekh Utsaimin ada. Ketika beliau menjelaskan tentang masalah asma wa sifat, tentang asma wa sifat. Nah, beliau kemudian menjelaskan perbedaan antara tasmiyah dan basmalah. Tapi ringkasnya, tasmiyah itu ada tempatnya, yaitu bismillah. Basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim ada tempatnya sendiri-sendiri. Nah, intinya itu. Sehingga ketika di sini dikatakan sama tasmiyah, nah kita perlu rincikan dulu. Yang dimaksud di sini hanyalah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata Nabi kalau menyembelih itu hanya bismillah. Udah, tidak pakai ar-rahmanir-rahim. Sehingga lebih utama mana? Kita menyembelih dengan bismillah atau dengan bismillahirrahmanirrahim? Lebih utama bismillah. Kenapa? Sesuai praktek Nabi. Kata Imam Nawawi, kalau bismillah bagus, berarti bismillahirrahmanirrahim lebih bagus. Nah, itu saya nggak cocok, Pak. Bukan berarti saya lebih pintar daripada Imam Nawawi, bukan ya. Kita ini sama Imam Nawawi itu seperti satu debu di bawah sandalnya Imam Nawawi. Nggak ada nilainya kita. Tapi maksud kita adalah kita ngikuti apa yang dilakukan Nabi. Tidak ngikuti apa yang dikatakan ulama yang tidak sesuai dengan praktek Nabi. Intinya itu aja. Dan ketika kita memilih pendapat itu bukan berarti ini pendapat kita pribadi, bukan. Ini pendapat ulama yang lain. Dan menurut saya nggak cocok kita menyembelih membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak cocok menurut saya, Pak. Kenapa? Karena kalau Rahmanirrahim kasih sayang kok malah disembelih. Ini berarti nggak kasih sayang dong. Kalau kasih sayang ya jangan disembelih. Ya, berarti apa? Disayang-sayang atau dinabubukkan. Ini malah disembelih gimana? Wallahu a'lam bishawab. Monggo Ustaz. Dipun pripun? Pak Inna.
Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, "Sa'altu aku bertanya kepada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam an tentang saidi buruan al-mi'radi dengan mi'rad. Mi'rad ini terjemahannya diperselisihkan ulama, Pak. Tapi yang paling populer adalah ini. Sahmun larisha alih. Satu anak panah yang tidak ada bulu di bagian belakang. Anak panah itu kan 3 bagian. Ada ujung yang lancip, ada tengah batangnya itu, terus belakangnya itu ada bulu. Nah, kalau diambil bulunya itu namanya mi'rad. Jadi mi'rad itu apa? Anak panah tanpa bulu. Boleh enggak kita memburu dengan anak panah tanpa bulu? Maka Nabi mengatakan, ma asaba apa yang mengenai bihatihi dengan bagian tajamnya fakulhu maka silahkan makan dia itu. Wa ma asaba dan apa yang mengenai bi'ardihi dengan bagian yang lebarnya yang tidak tajam. Fahuwa maka dia itu adalah fala ta'kulhu maka janganlah kamu memakannya. Fahuwa waqidun maka dia itu adalah mati karena terbentur benda keras. Al-mauqudah yang disebutkan dalam surat Al-Maidah. Ini hadisnya panjang sehingga kita potong-potong. Jadi ringkasnya, anak panah itu kalau ada bulunya, maka sasarannya biasanya tepat. Lurus, tidak belok-belok. Kalau tidak ada bulunya, kadang-kadang ketika sangat kencang, itu dia terkena angin, akhirnya tidak tepat begini, Pak. Kadang-kadang begini. Akhirnya malah dia berbelok begitu. Nah, sehingga kalau dia itu masih mengenai bagian tajamnya, haram. Kalau ternyata dia itu malah lari begini dan terkena burung begini, maka ini tidak halal. Itu maksudnya. Berikutnya tuhu dan aku bertanya kepada Nabi an syaidil kalbi tentang buruan dari anjing, yaitu anjing pemburu. Faqala beliau mengatakan ma amsaka apa yang dia tahan, dia tangkap alaika untuk kamu. Walam yakul minhu dan dia belum makan darinya fakulhu maka silahkan makan dia itu. Fa inna karena sesungguhnya akhdal kalbi menangkapnya anjing zakatuhu akhduhu penyembelihannya itu adalah penangkapannya tadi. Fa in wajadta jika kamu mendapati ma'akal bika bersama anjingmu terus nama Ustaz au kila bika atau anjing-anjingmu kalban akhar kalban ghairahu seekor anjing yang selainnya. Berarti ada 2 anjing, anjingmu sama anjingnya orang lain. Fa khasyita maka kamu khawatir ayyakuna bahwasanya adalah dia akhadahu menangkapnya ma'ahu bersama anjingmu tadi waqad qatalahu dan sungguh dia telah membunuhnya fala ta'kulhu maka janganlah kamu memakannya fa innama maka sungguhnya dia adalah in dzakarta engkau sebut ismallahi nama Allah ala kalbika untuk anjingmu walam tadkurhu dan kamu belum menyebut nama Allah ala ghairihi atas selain anjing. Jadi maksudnya kalau kita itu mengirim anjing pemburu, maka syaratnya supaya halal 2. Dalam hadis ini beliau hanya menyebutkan 1, tapi dalam hadis yang lain disebutkan 2. Nah, syarat yang pertama kita harus melepasnya dengan membaca bismillah. Syarat yang kedua adalah ini. Walam ya'kul mis. Dia tidak memakan sedikit pun dari buruannya. Jadi dia hanya menangkap. Setelah menangkap, kemudian diberikan kepada majikannya. Itu tanda dia sudah terlatih. Tapi kalau dia makan, nah itu berarti belum terlatih, Pak. Ditugaskan nangkap kok malah makan, tidak terlatih. Makanya dari sini para ulama mengambil kesimpulan ilmu itu sangat dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai anjing kalau punya ilmu berburu, maka hasil buruannya halal. Anjing tanpa ilmu, maka hasil buruannya haram. Itu pada anjing. Bagaimana kalau yang punya ilmu manusia? Orang kafir saja kan dibagi 2 kan? Ada kafir kitabi, ada kafir wasani. Wasani yang menyembah berhala, tidak punya kitab suci.
kitabi yang punya kitab suci. Nah, ini meskipun kafir dimuliakan oleh Allah karena ada ilmunya. Sehingga kalau tidak mau masuk Islam boleh, tapi harus bayar jizyah. Kalau yang wasani nggak bisa bayar jizyah. Ada kalanya masuk Islam, ada kalanya perang. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian di sini Nabi mengatakan, kalau ternyata kita menemukan buruan, tapi setelah itu kita temukan di situ ada dua anjing. Satunya anjing kita, satunya anjing orang lain. Nah, di sini kita ragu-ragu. Yang membunuh siapa ini? Bisa jadi anjing kita, bisa jadi anjingnya orang lain. Nah, di sini hukumnya berubah menjadi haram. Inilah dalilnya beliau mengatakan fala taqulhu. Kamu jangan makan berarti haram. Kaidahnya apa? Nah, kaidahnya gini. Idza apabila ijtama'a kumpul al-halalu yang halal wal haramu dan yang haram ghulliba dimenangkan al-haramu yang haram. Kita kirim anjing sudah bismillah, berarti kan halal. Orang lain kirim anjing belum bismillah, berarti kan haram. Nah, ini gabung halal dengan haram. Jadinya haram. Satu gelas ditetesi pipis satu tetes. Haram semua. Yang haram tidak hanya satu tetes tadi ya, tapi karena sudah campur semuanya menjadi haram. Itu kalau ijtama'a, kalau kumpul. Nah, makanya di sini kaidahnya berlaku hal tersebut. Wa fi lafdhin dalam lafal yang lain, idza arsalta jika kamu melepas kalbaka anjing wasamaita dan kamu sudah membaca bismillah fakul maka makanlah. Nah, ini syarat yang pertama tadi saya sebutkan bismillah dulu. Qultu saya bertanya, fa in akala bagaimana kalau anjingnya itu memakan hasil buruan? Qala beliau mengatakan, la ta'kul, jangan kamu makan. Berarti haram. Fa innahu karena sesungguhnya itu lam yumsik dia tidak menangkap alaika untuk kamu. Innama dia lain amsaka dia menangkap ala nafsihi untuk dirinya sendiri. Berarti belum terlatih. Tambah satu lagi, Ustaz. Ada perbedaan? Kalau tidak ada, lanjut. Tambah satu lagi. Ismallahi tadi. Ismallahi. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu berkata, saya berkata, wahai Nabi Allah, inna sesungguhnya kami bi ardi pada daerah kaumin satu kaum yang mereka itu ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Afana dulu maka apakah kami boleh makan fi aniyatihim pada wadah mereka, piring mereka? Wa bi ardi saidin dan di tanah yang berburu. Asidu saya berburu bi qausi dengan anak panahku, dengan panahku. Wa bi kalbi dan dengan anjingku alladzi yang laisa bi muallamin, belum terlatih. Wa bi kalbi dan dengan anjingku al muallam yang terlatih. Fama maka apakah yasluhu yang halal li untuk saya? Jadi dari tiga pertanyaan tadi yang halal yang mana? Qala beliau mengatakan, amma adapun ma apa yang zakarta engkau sebutkan min dari aniyati wadah-wadah ahli kitabi ahli kitab fa in maka jika wajadtum kalian mendapati ghairaha selainnya itu wadah yang lain fala taqulu fiha maka kalian jangan makan padanya. Kenapa, Pak? Mereka suka makan babi dan mereka suka minum khamr. Maka kita khawatir
Ini wadah habis digunakan babi. Ini wadah habis digunakan khamar. Maka jangan dipakai kalau ada yang lain. Kalau tidak ada gimana? Wa in dan jika lam tajidu, kalian tidak mendapati, faghsilu, maka cucilah dia. Wa kulu dan silahkan makan fiha padanya. Dicuci kalau habis dipakai. Tapi kalau sudah tercuci ya nggak perlu dicuci lagi. Paham ya? Jadi misalnya ada orang kafir makan, habis makan kemudian kita pinjam piring dia. Kita kan nggak tahu kan tadi makan apa dia. Maka harus kita cuci dulu. Tapi kalau piringnya orang muslim, nggak perlu Pak. Panjenengan makan sudah selesai. Saya belum makan, saya butuh piring. Pinjem piring tadi. Tidak perlu dicuci dulu, nggak perlu. Ya. Toh kan sama-sama kan. Tadi makan soto, sekarang makan soto. Sama kuahnya. Nah, nggak perlu dicuci. Tapi kalau orang kafir, kita cuci karena kita tidak tahu dia makan apa. Sehingga jangan salah paham ya. Karena sebagian orang salah paham mengatakan bahwa berarti wadahnya orang kafir najis. Tidak najis. Al-aslu, hukum asal fi aniyatil kufar, pada wadahnya orang kafir adalah at-taharah, suci. Ini hukum asalnya, Pak. Hukum asalnya adalah apa? Suci. Kalau kita mengatakan hukum asalnya najis, maka nanti akan bertentangan dengan hadis yang lain. Nah, supaya tidak bertentangan, inilah kaidah. Ini hujan kita doa dulu. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Hadhihi rahmatullah wa tirna bi fadlillah wa rahmah. Berikutnya, wa ma sibta, dan apa yang kamu berburu bi qausika dengan panahmu. Fadzakarta, lalu kamu sudah menyebut ismallah, nama Allah, fakul, maka makanlah. Nah, ini syarat pertama ya, menyebut nama Allah. Syarat yang kedua tadi harus kena bagian tajam. Wa ma sibta, dan apa yang kamu berburu bika dengan anjingmu al-muallami yang sudah terlatih. Fadzakarta ismallah, lalu kamu sudah menyebut nama Allah, fakul, maka makanlah. Berarti syaratnya dua. Syarat pertama, dia harus muallam, terlatih, yaitu tidak memakan. Syarat yang kedua, fadzakarta, berarti sudah bismillah. Wa ma sibta, dan apa yang kamu berburu bika dengan anjingmu ghairi muallamin, yang tidak terlatih. Fa'adrakta, lalu kamu masih mendapati zakatahu, penyembelihannya, artinya dia masih hidup. Fakul, maka silahkan kamu makan. Jadi anjing kita belum terlatih, dia menangkap, habis itu makan, Pak. Yang dimakan apa? Kakinya. Dan matanya, kepalanya masih utuh. Jadi dia masih hidup. Akhirnya kita ambil pisau, kita sembelih. Halal. Kenapa halal? Karena sudah disembelih. Tapi seandainya sudah mati, haram, karena dia sudah memakan. Ini yang dapat kita bicarakan, ya. Betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada salah, astagfirullahaladzim. Insya Allah pekan depan tentang korban, sehingga lebih tepat dengan kondisi ini.